Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Benar sekali, mereka juga sangat kuat, karena kata guru, pada waktu itu mereka mungkin sudah mencapai tahap puncak alam abadi bumi, ucap Mu Xuanyin. Guru juga pernah mengatakan bahwa, walaupun tidak ada seorang tahap alam abadi langit yang menjaganya, tapi ahli mereka di tahap alam abadi, maupun tahap alam abadi bumi, itu juga cukup banyak dari sekte super lainnya, dan kabarnya murid muda mereka juga sangat kuat. Pasti kamu masih ingat dengan Bing Zhao, Lu Fuying, Su Kun, dan Long Aotian pada 5 tahun yang lalu. Tambah Mu Xuanyin. Iya saudari, mereka adalah generasi muda yang termasuk 5 besar dari daftar pemuda kuat pada 5 tahun yang lalu, ucap Wu Xin. Apakah kamu tahu mereka berasal dari mana? Tanya Mu Xuanyin. Mendengar pertanyaan Mu Xuanyin, Wu Xin hanya menggelengkan kepalanya. Mereka itu, berasal dari Sekte Langit, ucap Mu Xuanyin sambil mengingat kejadian 5 tahun yang lalu. 4 dari mereka sangat kuat, dan merebut posisi teratas dalam pertarungan generasi muda yang diadakan oleh seluruh sekte. 4 posisi itu diambil oleh Sekte Angin, tanpa ada yang sanggup melawan mereka. Tetapi setelah 5 tahun ini, tidak ada gerakan dari mereka berempat, dan tidak ada orang yang tahu, apakah mereka sudah menembus alam abadi atau belum. Iya saudari, Bing Zhao si tuan muda Sekte Langit itu, kekuatannya tidak diragukan lagi. Lu Fuying adalah seorang perempuan yang kuat dalam formasi arai, dia mengalahkan semua musuh dengan kekuatan arainya sendiri, dan dia juga murid dari Elder Besar Loulu yang merupakan seorang Grandmaster arai. Kemudian ada Su Kun, telah dikabarkan juga bahwa, dia seorang murid dari tetua kelima yang juga seorang alkemis master, tetapi kenyataannya, dia juga kuat dalam seni bela diri, apalagi memanahnya. Dia tidak pernah meleset saat panahnya sudah dilepaskan. Dan masih ada Long Aotian, dia murid dari tetua kedua Sekte Langit, telah dikatakan juga bahwa, dia juga dari keluarga naga, ayahnya adalah seekor naga, dan memiliki posisi kuat di keluarga naga, lalu ibunya berasal dari Sekte Langit itu sendiri, dan dia memilih belajar di Sekte Langit karena dia merasa itu cocok untuknya. Dan bahkan, itu adalah kemauan ayahnya sendiri yang menyarankan agar dia berlatih di sana, serta tubuhnya juga sangat kuat bahkan dia juga hebat dalam menggunakan pengetahuannya, tambah Mu Xuanyin. Dia juga kagum dengan 4 orang itu, lalu dia melanjutkan. Walaupun tidak ada orang kuat yang menjaga Sekte Langit, tapi suku naga dan Sekte Langit memiliki hubungan yang baik. Telah dikabarkan juga bahwa, dulu leluhur mereka pernah bersumpah saudara. Lalu leluhur mereka membantu leluhur naga di masa lalu, dan bahkan ketika suku naga dalam kesulitan, leluhur Sekte Langit maju dan membawa pasukan untuk membantu suku naga. Sejak saat itu, seluruh suku naga menghormati Sekte Langit walaupun mereka hanya manusia. Begitupun sebaliknya, Sekte Langit juga menghormati mereka, walaupun leluhur naga juga naik ke dunia dewa, tetapi sumpah mereka tetap masih ada, dan diteruskan ke generasi selanjutnya, ucap Mu Xuanyin. Kabarnya, suku naga juga mengizinkan anak mereka jika ingin menikahi murid dari Sekte Langit. Hah, aku pernah mendengar bahwa, bukankah naga sangat menentang pernikahan di luar suku mereka? Tanya Wu Xin dengan kaget. Tetapi itu telah terbantahkan, karena sudah ada contohnya seperti Long Aotian kan, balas Mu Xuanyin. Itu karena Sekte Langit tidak pernah sombong meskipun mereka sekte super, dan mereka juga sangat menghormati manusia biasa. Telah dikabarkan juga bahwa, mereka tidak peduli jika dia adalah binatang iblis manusia, peri, maupun suku laut, itu bukanlah masalah selama tidak menyinggung mereka, ucap Mu Xuanyin dengan kagum. Semuanya itu dia dengar dari gurunya, Sekte Langit juga sekte yang sangat melindungi dunia ini, jika ada Yimo yang menyerang, merekalah yang pertama untuk langsung menyerang Yimo tersebut. Telah dikabarkan juga bahwa, mereka juga memiliki unit yang dikhususkan untuk menyelidiki hal seperti Yimo. Maka dari itu, Sekte Langit masih berdiri dan juga tidak ada yang berani dengan mudah menyinggung mereka.
Itu benar, dengan suku naga yang bersama mereka, tentu saja jika ditambah dengan sekte kecil dan ahli luar, mereka semua pasti akan membantu jika ada yang menyerang sekte langit, ucap Wuxin. Benar sekali, balas Mu Xuanyin. Saudari, bagaimana jika besok kita kembali ke kerajaan Wu, dalam 1 bulan lagi, tanah rahasia akan dibuka oleh 3 kerajaan, telah dikabarkan juga bahwa, sekte tingkat pertama di benua timur juga akan ikut, apakah saudari ingin ikut? Tanya Wuxin. Tapi, balas Mu Xuanyin. Ayolah saudari, di sana juga banyak harta dan warisan yang telah ditinggalkan, ucap Wuxin. Baiklah, jawab Mu Xuanyin setelah berpikir lama. Nah, gitu dong, hehehe, saudari, bagaimana jika kita mengundang orang itu? Tanya Wuxin. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Tanya Mu Xuanyin. Mendengar Wuxin ingin mengundang Lin Tian, itu membuat wajahnya agak memerah. Hei saudari, jangan bilang kalau kamu menyukai pemuda itu, ucap Wuxin sambil menggoda Mu Xuanyin. Kamu, dia orang yang aneh, walaupun dia kuat, balas Mu Xuanyin dengan mendesah. Dia kagum dengan Lin Tian, tapi dia juga kesal karena dia bisa melihat di mata Lin Tian ini, dirinya ini sebenarnya tidak menarik di mata Lin Tian. Saudari, kamu tidak boleh begitu, bukankah dia laki-laki pertama yang memelukmu? Jika para tuan muda di benua tengah tahu hal ini, mungkin mereka akan segera mengejar dan bertarung dengan pemuda itu, ucap Wuxin. Dia tidak dapat membalas perkataan Wuxin lagi, karena memang selama ini dia tidak pernah mengizinkan siapapun untuk menyentuhnya. Hehehe, besok aku akan mencoba mengajaknya, mungkin saja dia mau, saudari harus berhati-hati terhadap orang itu, ucap Wuxin memperingatkan. Aku sudah tahu, balas Mu Xuanyin. Dikabarkan juga bahwa dia sudah menembus tahap alam langit, dan sekarang mencapai tahap alam ilahi, tetapi sikapnya yang suka mempermainkan perempuan, itulah yang membuatku tidak menyukainya, ucap Wuxin. Kamu tenang saja, aku juga akan menembus tahap alam ilahi sebentar lagi, dia sendiri bahkan masih belum bisa mengalahkanku, ucap Mu Xuanyin. Baiklah kalau begitu, besok aku akan mengundang saudaraan, ucap Wuxin. Dia memang cukup kuat, dan jika dia berada di tim kita saat kita masuk ke tanah rahasia di benua timur, mungkin kita akan mendapatkan keuntungan yang bagus, balas Mu Xuanyin. Oh, bilang saja saudari ingin dekat dengannya, hihihi, ucap Wuxin sambil berlari keluar pintu. Kamu, awas saja jika kamu kembali, aku akan menghukummu, teriak Mu Xuanyin dengan kesal. Walaupun ketika di luar sikapnya dingin, tapi sikapnya terhadap saudarinya di sekte, dia tidak pernah bersikap begitu. Hahaha, istirahatlah dengan baik saudari, ucap Wuxin sambil tertawa meninggalkan kamar Mu Xuanyin. Melihat Wuxin pergi, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Setelah itu dia kembali tenang, dan sikap dinginnya kembali seperti sebelumnya. Sekte Langit, aku penasaran, saat ini siapa pemuda dari sana yang terkuat? Mereka tidak pernah memperlihatkan murid unggulan mereka lagi sejak 5 tahun yang lalu, pikir Mu Xuanyin. Dan bahkan, gurunya dan leluhur lain tidak mengerti dengan sikap yang dimiliki oleh sekte itu. Dia sebenarnya tahu kalau sekte langit bukannya tidak memiliki pemuda yang kuat, tapi itu karena mereka terlalu tersembunyi. Tetapi yang jelas, di antara para sekte super lainnya, sekte itu sangat dihormati oleh seluruh makhluk di benua ini. Mungkin aku akan mengetahuinya dalam kompetisi generasi muda 2 tahun lagi, pikir Mu Xuanyin. Setiap kali dalam 10 tahun, itu akan diadakan pertandingan generasi muda terbaik di seluruh benua. Kompetisi itu akan diadakan di benua tengah oleh sekte super, dan bahkan keluarga tersembunyi lainnya juga akan ikut ambil bagian dalam acara tersebut. Itu karena, hadiah dari 100 orang pertama adalah masuk ke ruang legendaris para dewa. Telah dikabarkan juga bahwa, di sana banyak dewa yang jatuh dan meninggalkan warisannya di dalam ruang itu. Aku harus bersiap-siap, karena sisa waktunya tinggal 2 tahun lagi, ucap Mu Xuanyin. Lalu dia menutup matanya, dan kemudian mencoba untuk menyembuhkan luka-lukanya akibat pertempuran sebelumnya. Di pagi harinya, Lin Tian sudah bangun,
dan kemudian pergi menuju halaman belakang rumah wali kota dengan bantuan pelayan. Sesampainya di sana, dia kembali berlatih seperti biasa, dia mengayunkan pedangnya, dan kemudian mencoba beberapa gaya baru. Setiap gerakan yang dihasilkan dari pedang itu membuat daun-daun di sekitarnya menjadi berterbangan ke arah manapun pedang itu bergerak. Kalau dilihat-lihat, itu seperti seseorang yang sedang melakukan gerakan tarian pedang angin. Gerakan itu sangatlah indah, dan juga memiliki sesuatu yang bisa membuat seseorang merasakan energi misterius dari teknik tersebut. Tanpa disadari, ada seorang wanita yang melihat Lin Tian sedang berlatih di sana. Dia kagum dengan gerakan pedang yang sangat indah itu, dan bahkan matanya tidak bisa lepas dari Lin Tian. Lin Tian yang sadar kalau dirinya sedang diperhatikan oleh seseorang, lalu dia berhenti dan melihat ke belakang. Di sana adalah tempat pintu masuk halaman, dan di tempat itu ada seorang wanita memakai cadar yang sedang berdiri dan memperhatikannya dengan tatapan kagum. "Uhuk, nonamu, sedang apa kamu di sana?" tanya Lin Tian dengan aneh. Aku hanya merasa kagum dengan teknikmu saja," jawab Mu Suanyin dengan gugup. "Bilang saja kamu menyukai kakakku," ucap Lin Bai di dalam hatinya, dia tampaknya sedang tidur di meja halaman itu. Dia sudah tahu wanita ini masuk ke halaman belakang, dan memperhatikan kakaknya sedang berlatih, tetapi Lin Bai hanya diam saja. "Mungkin akan lebih baik jika kakak merasakan jatuh cinta kepada wanita mulai sekarang," pikir Lin Bai. "Oh, begitu ya, lalu apa yang membuat Nona berada di sini?" tanya Lin Tian sambil tersenyum. "Aku juga berencana untuk berlatih sebentar di sini sebelumnya, tapi aku melihat kamu sedang berlatih, dan aku juga tidak berniat untuk mengganggumu," jawab Mu Suanyin yang sudah kembali tenang. "Kakak, bagaimana jika kamu mengajaknya berlatih bersama, mungkin itu akan menarik," ucap Lin Bai yang menggunakan kesadaran ilahinya. "Omong kosong apa yang telah kamu katakan, itu tidak baik, mana mungkin dia mau," balas Lin Tian. "Dicoba aja dulu, karena jika tidak dicoba, nanti kakak akan menyesal, hihihi," ucap Lin Bai. "Apa maksudmu dengan menyesal?" tanya Lin Tian. Mereka berbicara menggunakan kesadaran ilahi, dan Mu Suanyin tidak dapat mendengarnya. "Sudah coba saja," jawab Lin Bai sambil menguap dan kembali tidur. "Dasar tukang tidur," balas Lin Tian. Lalu setelah berbicara singkat dengan Lin Bai, dia menatap wanita itu dan berbicara. "Oh iya, bagaimana jika kita berlatih bersama?" tanya Lin Tian sambil tersenyum. Memang benar, dia juga membutuhkan teman untuk berlatih, dan Mu Suanyin adalah orang yang cocok untuk itu. Karena dia merasa bahwa, wanita ini juga cukup kuat. "Oh, baiklah kalau begitu, mari kita saling membandingkan kekuatan Tuan An," balas Mu Suanyin dengan senang hati menerimanya. Lalu mereka mengeluarkan pedangnya, dan kemudian mulai bertarung di halaman itu. Ting tang ting tang ting ting. Suara pedang yang sedang beradu terdengar di halaman itu. Lin Tian dan Mu Suanyin berlatih tanding dengan serius, dan mereka tidak sadar sudah berapa lama mereka berlatih. Tetapi semakin lama mereka bertarung, itu semakin membuat mereka menjadi bersemangat, dan mereka saat ini juga lupa berada di mana. Jadi, mereka mengeluarkan tenaga yang agak berlebihan, dan menyebabkan semua yang ada di halaman itu terpotong-potong dan rusak. Tetapi mereka masih terus bertarung, sedangkan Lin Bai yang sedang tidur pun terpental dari mejanya, itu disebabkan oleh hembusan angin kencang dari benturan pedang mereka. "Bangke, dasar kakak sialan," teriak Lin Bai karena dia tercebur langsung ke dalam kolam ikan. Dia kemudian berusaha keluar dari kolam, dan melihat dua orang itu. "Cih, kelihatannya mereka sangat cocok, tapi itu tergantung kakak nantinya, ah sial. Aku jadi basah kuyup, oh tidak, buluku yang cantik," ucap Lin Bai dengan sedih. Baru saja dia naik dari kolam, gelombang kejut muncul dari serangan mereka berdua, dan kemudian menyebabkannya terjatuh kembali ke dalam kolam. "Bang! Bajingan!" teriak Lin Bai. "Apa yang sedang terjadi?" teriak orang-orang yang berada di rumah wali kota, lalu banyak orang yang menuju ke halaman belakang. Usin dan wali kota pun yang sedang mengobrol di ruangan menjadi kaget, dan langsung menuju ke halaman itu.
Melihat halaman menjadi kacau dan banyak yang hancur, itu membuat semua orang yang datang menjadi tercengang. Lalu, mereka melihat dua orang yang sedang bertarung di sana. Dari setiap gerakan mereka, itu telah menghancurkan apa yang ada di sekitar mereka. Apa yang sedang dilakukan saudariku dengan Anlin, pikir Wu Xin dengan agak aneh. Dia berpikiran mungkin mereka sedang bertengkar, tapi dia tidak tahu kalau mereka sedang berlatih. Wu Xin, cepat hentikan mereka, karena jika tidak, setengah rumah paman akan mereka hancurkan, ucap wali kota Wu dengan sedikit mendesah. Baiklah paman, jawab Wu Xin. Setelah mengatakan itu, dia segera maju sambil berteriak ke arah Lin Tian dan Mu Suanyin. Saudarimu, saudara An, hentikan pertarungan kalian, teriak Wu Xin. Tapi mereka berdua masih tidak mendengarkan, karena suara angin dari serangan mereka terlalu kuat. Aduh, saudarimu, teriak Wu Xin menggunakan ki pada suaranya. Lalu mereka yang mendengar teriakan Wu Xin menjadi kaget, dan mengakibatkan mereka salah melakukan gerakan, dan kemudian menyebabkan Lin Tian dan Mu Suanyin tergelincir, dan kemudian mereka saling berpelukan sambil guling-gulingan di tanah. Wah, gawat, gumam Wu Xin. Orang-orang di sana yang melihatnya juga merasa aneh, dan ada yang terlihat kaget sambil menutup mata mereka. Aduh, apa yang telah aku lakukan, pikir Wu Xin. Bagaimana mungkin semua orang tidak kaget, karena posisi mereka berdua terlihat sangat intim. Lin Tian berada di atas, dan Mu Suanyin berada di bawah. Dan bahkan, bibir mereka saling menempel, meskipun ada cadar yang menutupi wajah Mu Suanyin. Tangan Lin Tian saat ini di tempat yang seharusnya tidak berada di tempatnya, karena tangannya berada di atas dada Mu Suanyin. Baik Lin Tian maupun Mu Suanyin, mereka berdua tidak menginginkan hal itu, tetapi mereka berdua hanya kaget, dan Lin Tian hanya melongo. Karena bibirnya masih menempel di bibir Mu Suanyin, akhirnya mereka berdua tersadar, dan kemudian buru-buru berdiri. Akan tetapi, di saat itu juga dia melihat tangannya sedang menggenggam dada Mu Suanyin. Lin Tian merasakan perasaan aneh dan lembut ketika menggenggam dadanya, dan kemudian Lin Tian mencoba untuk mencet-mencet dada Mu Suanyin. Karena mendengar teriakan Wu Xin sebelumnya, itulah sebabnya hal itu terjadi. Tidak, akhirnya Mu Suanyin berteriak, karena dadanya telah dipencet-pencet oleh Lin Tian. Mendengar teriakan Mu Suanyin, Lin Tian segera tersadar dan langsung berdiri. Wah, maaf, aku tidak sengaja, ucap Lin Tian dengan gugup. Kamu, ucap Mu Suanyin. Mu Suanyin yang tadinya sudah sangat malu, ditambah dengan kejadian ini, itu sungguh membuat wajahnya memerah, dan nafasnya juga tidak beraturan. Maaf, aku benar-benar tidak sengaja, ucap Lin Tian sambil pergi dari sana, dan meninggalkan Mu Suanyin beserta yang lainnya tanpa mengucapkan salam, karena saat ini dia sudah merasa sangat malu. Wali kota dan yang lainnya hanya menggelengkan kepala mereka setelah melihat itu. Cih, dasar cowok tidak peka, ucap Wu Xin. Mu Suanyin yang telah kembali tersadar, dia segera berteriak kepada Wu Xin. Wu Xin, teriak Mu Suanyin. Mendengar teriakan wanita itu, wali kota hanya menepuk-nepuk pundak Wu Xin, dan kemudian berbalik pergi bersama orang-orang yang menonton di sana. Tinggallah Wu Xin seorang diri yang sudah berkeringat dingin. Maaf saudari, aku tidak sengaja, aku hanya mencoba untuk menghentikan kalian, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa, itu akan membuat kalian berciuman seperti itu, ucap Wu Xin. Kamu jangan kabur Anlin, urusan kita belum selesai, teriak Mu Suanyin. Baru pertama kalinya dia menjadi sangat marah seperti ini. Karena pertama, tubuhnya telah disentuh oleh pemuda itu, lalu hari ini, dia dicium dan dadanya juga dipencet-pencet oleh pemuda itu. Jika dia membayangkannya, itu akan membuatnya merasa malu dan marah. Jika dia membuka cadarnya, maka akan terlihat wajahnya yang sangat merah. Tidak ada satupun pria yang pernah melakukan hal itu kepada dirinya selama ini, dan bahkan untuk menyentuhnya, hanya Lin Tianlah pria pertama yang berani melakukan hal-hal tersebut. Saudari sepertinya akan memarahiku lagi, gumam Wu Xin dalam hatinya. Mu Suanyin kembali mencoba untuk menenangkan dirinya.
Apa yang barusan saja terjadi padaku, pikir Mu Xuanyin dengan tidak percaya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.